فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla maut rahmatan wa barakatan ba'da maut. Allahumma inna najata minan nar wal afwan dah hisab qulubana ba'da hadait lana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa laqad hillati adrikna Rasulullah bi syafaah Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah subhanahu wa ta'ala kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kulluhum ahlil bait yang hadir di majelis duduk di kebun-kebun surga insyaallah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim muqamil birhair hasbi Allah ni'mal wakil. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, mustajib doa ya Allah, berkat ya Allah, berkat ya Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa maqam dan waqfir lana madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidan waqfir lana madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidan waqfir lana madaya wasi'al karam. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhur Rabbani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan membacakan kitab Syekh Abdul Qadir Jailani ini keberkahan bagi kita yang hadir maupun yang mendengarkan, dekat maupun jauh, zahir maupun batin, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dunia dan akhirat, keberkahan kesehatan, keberkahan ilmu dan ma'rifah, serta keberkahan bagi keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Lihormati Al-Mukarram Habib Alwi Ibnu Ali Al-Hafsi di sebelah kiri saya yang pada malam ini hadir. Umur beliau sudah mencapai 84 tahun mungkin. Beliau masih tetap setia bersama di dalam majelis ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan beliau. Allahumma ja'allahu ya Allah kuwatan sadidan ya rabbal alamin wa tawil umurahu wa sahih jasadahu wa sabit imanahu wa ahsin amalahu ya rabbal alamin. Lihormati Al-Muqtaram Habib Faisal Al-Qab, Habib Faisal Al-Qab yang itu tinggi orangnya, badannya tinggi. Beliau juga hadir di majelis ini. Beliau tidak hadir kecuali sakit ya, kecuali sakit. Pernah ada sakit satu kali kalau tidak salah. Alhamdulillah beliau tetap bisa hadir. Di samping beliau adalah Habib Akil Al-Bawah Al-Hafsi kah? Ada ingat kita nambah legal lah. Al-Bawah aja, Al-Bawah. Asegap ya. Alhamdulillah. Al-Bawah Yusidin orang jahat. Habib Hasan Al-Qab. Assalamualaikum Bib. Sehat aja kalau Bib lah. Alhamdulillah. Mudahan pian tetap kau hadir dan sehat afiat selalu pian Bib lah. Alhamdulillah kehadiran pian ini Habib Faisal, ada Habib Agil. Nah, Habib Talib As-Sahab orang Palembang. Nah, tapi sudah mukanya sudah jadi Hadramaut. Nah, tapi hati beliau Banjarmasin. Nah, hati beliau Banjarmasin sudah. Lah Habib lah. Nah, tepok oleh juga orang Banjar nih. Bib, salam Bib lah.
lihormatika insyaallah Habib Talib As-Sahab. Mudah-mudahan mereka berempat ini juga panjang umurnya, sehat disehatkan Allah sesehat-sehatnya, wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Habib Soleh Alkap Jolah Al-Habsi kah? Al-Habsi lah, Habib Soleh Al-Habsi ini panjang besar, ukurannya berapa Bib? 183 kah? 1783 lah, 83. Nah, siapa yang menandinginya di sana? Adakah tandingannya? Redalah. Luar. Nah, Habib Gaji Alkap. Bib, salam Bib. Nah, doakan kami Bib lah. Doakan yang hadir nih Bib bila dipandang suhutakan. Nah, doakan. Biar kada bucap. Nah, pandangan diri hati jar ridho. Ya kelak, ingatlah Nabi Muhammad ya sudah. Di bawah panji Nabi Muhammad. Nah, Habib Gaji Habib Usman Alkap. Nah, alhamdulillah beliau dari Martapura. Beliau di Martapura dan lama di Samarinda kah di mana? Habib Usman lama di Samarinda, kemudian beliau pindah ke Martapura dan menantu daripada Habib Faisal Alkap. Nah, bagian Habib ini bemenantu bapak besepupu bapak itu kakak itu aja tara raitnya. Nah lah tuh Habib Usman Alkap. Habib Abdul Qadir. Tiang arasnya ada tarus Yona. Alhamdulillah beliau tetap bersama kita. Mudah-mudahan beliau tetap dan selalu bersama kita dan mendoakan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kedatangan para habaib ini keberkahan bagi kita juga, keberkahan sentosa dalam hidup kita, kesejahteraan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Para guru agama, lil ulama, Kiai Haji Zainal Arifin, umur beliau ini sudah 69 lah. Ya apalagi kalau dibalik makin panjang lagi umur dia. Mudah panjang umur biar lah, guru lah, amin. Dan tetap juga awal hadir dulu lah, alhamdulillah. Habib siapa guru Mas Kuni Muhammad Husain. Muhammad Husain juga dapat hadir, Kiai Mas Kuni dapat hadir, alhamdulillah di hadrah kita pada malam ini. Kemudian Guru Mulyadi dan Guru Tarmiji, beliau juga hadir di sini khusus mendoakan mudahan jangan pendek umur. Karena beliau pemayatan, jadi didoakan sidin panjang umur, mudahan panjang umur lah. Nang sudah tua pang panjang akan juga umurnya kata Bapak. Nah, amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus Guru Aryansah. Nah, tadi mengasih kita kitab Kanjul Marifah karangan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kanzul Marifah artinya perbendaharaan Marifah, risalah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, yang sesekali nanti kita sampaikan beberapa butiran di dalamnya. Alhamdulillah, terima kasih, syukran kasiran ya Ustadz Aryansah, alhamdulillah. Dan para guru-guru lain, Guru Maksad, Guru Suryansah, ini sah-sah aja nih. Guru Suryan, nah Suryan tak membuat dia bila yang sah-sah ya telah. Mudah-mudahan mereka juga panjang umur, ditetapkan selalu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap membimbing umatnya, amin ya rabbal alamin. Kita masuki pernyataan nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Paslim summa tub summa ta'lam wa'mal wa aqlasa wa illa fala tuhid. Ya bunaya, wahai anak-anakku, berserah dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taslim kemarin sudah diajarkan beliau, yaitu ucapan seperti ini aslamtu birabbil alamin. Ini aslamtu, sesungguhnya aku aslamtu berserah diri kepada Rabbul alamin. Ini aslamtu birabbil alamin, dengan Tuhan semesta alam. Kapan itu dibaca? Kapan saja dibaca. Mau tidur silahkan, mau duduk, mau berebah, untuk membuka kesadaran kita bahwa kita bukanlah apa-apa, kita tidak berarti apa-apa, yang berarti itu hanyalah Allah. Berkesadaran itu. Yang namanya berkesadaran terserah aja membacanya.
Watub, kemudian bertobatlah selalu kepada Allah. Nabi SAW tidak lepas dari 100 kali dalam sehari mengucap Astaghfirullahaladzim. Jadi mungkin habis sholat kita 20 kali kita baca, atau lebih tidak apa-apa, boleh saja hitungannya. Ya, minggu kemarin 1000, boleh juga. Minggu kemarin dalam kitab Sirul Asrar dikisahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa yang menggiring talqin itu ada dua. Satu adalah talqin la ilaha illallah, satu adalah kalimat salawat. Jadi jangan dilupakan membaca salawat. Yang kedua adalah istighfar. Nah, jadi ibaratnya ada permata, mengangkat dan kendaraannya itu salawat dan istighfar. Salawat itu menunjukkan wasilah kita kepada Nabi SAW. Istighfar itu pengakuan terendah dari seorang hamba. Di sini ada sananya, peninggiannya hanya la ilaha illallah. Nah, itu maknanya kemarin. Summa ta'lam, kemudian engkau belajar. Nah, belajar di sini adalah ilmu ma'rifatullah, mempelajari ilmu ma'rifatullah, karena orang tidak bisa naik makomnya kecuali dengan cara belajar. Jadi dipentingkan belajar ilmu ma'rifatullah, karena kita tidak mungkin. Makanya kemarin kata Syekh, ada orang umur sampai 50 tahun beribadah. Kalau zaman para nabi-nabi dulu ada yang sampai 700 tahun beribadah. Makomnya sangat lambat sekali naik. Kenapa? Karena tidak belajar ilmu ma'rifatullah. Nah, nanti kita di Sirul Asrar akan lebih tahu lagi rahasia-rahasia yang seperti itu. Kenapa jadi perlu belajar itu. Kemudian wa'mal, kemudian beramalah. Belajar kita mungkin sekali-sekali beramal, belajar bersedekah. Meskipun kita mungkin miskin, tetap aja kita pelajari bagaimana bersedekah. Kita niatkan bersedekah. Pahala sedekah itu kita hadiahkan lagi kepada orang tua kita, kepada handai tauladan kita, kepada Nabi Muhammad, kepada kaum muslimin. Niatkan kita hadiahkan supaya pahala nilainya berlipat ganda banyaknya. Nah, ini adalah cara para aulia Allah beramal, yang membedakan pribadi amalnya dengan amal-amal orang kebanyakan. Sekali langkah seorang aulia Allah bagaikan 1000 langkah daripada orang awam yang beramal sekali, hitungannya adalah sekali juga. Ini yang membedakan. Kemudian wa akhlasa, kemudian mengikhlaskan diri. Nah, bila bisa mengikhlaskan diri, kemarin ada 3 makom ikhlas. Ikhlas orang awam, ikhlas orang khawas, dan ikhlas orang khawasul khawas. Ikhlas orang awam yaitu beramal lillahi ta'ala. Nah, ini ringkasannya. Lillahi ta'ala itu ikhlas sudah itu. Tapi masih tingkat awam. Pada tingkat khawas, ikhlas itu adalah kesadaran fadlun minallah. Semua ini adalah fadilah dari Allah. Saya dapat mengerjakan sholat, saya dapat mengerjakan puasa, saya dapat mengaji Al-Quran, saya dapat menghadiah pahala bacaan untuk orang tua saya, untuk orang-orang kerabat saya, mendoakan orang. Semuanya karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkat khawas. Tingkat khawasul khawas, la wujudahu fi amalihi. Tidak ada lagi perbagaian makna wujud dirinya dalam beramal. Semua itu tidak lain adalah harkah, perbuatan fi'il dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi eksistensi dirinya. Subhanallah. Nah, ini makam khawas ya. Kalau tidak mengerti itu tidak apa-apa. Apa yang kita ambil mengerti dulu, karena itu yang dipentingkan. Wa illa fala tuhin. Bila engkau tidak bisa melaksanakan itu, maka engkau tidak akan mencapai hidayah demi hidayah. Karena hidayah itu ternyata bertingkat-tingkat. Orang baru masuk Islam, hidayah, namanya hidayah Islam. Sampai di situkah saja? Tidak. Dia akan mendapatkan lagi hidayah, dan seterusnya. Karena itu juga para aulia Allah
meskipun mereka sudah menjadi aulia Allah, mereka juga bertingkat-tingkat karena hidayahnya juga berbeda-beda. Nah, subhanallah. Waihaka ma baini wa bainika adawatun, celakalah engkau, kata Syekh, jika antaraku dan antaramu ada permusuhan. Tidak ada sedikit pun aku berpikiran untuk melakukan permusuhan kepada manusia. Gairu anni aqulul haq, aku ingin mengatakan yang sebenar-benarnya. Aku menyampaikan apa yang kudapatkan daripada Tuhanku, apa yang kudapatkan dari nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ahabika fi dinillah aja wajallah. Tidak ada sedikit pun kecuali hanya didasarkan cintaku kepada agama Allah sehingga aku dapat menuliskan kitab ini. Jadi dasarnya hanya satu saja, cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, ini kemarin lub orang yang ma'rifah itu lub batin. Lub itu lub substansi atau inti. Kalau untuk tuh ada intinya lah. Nah, inti itu adalah cinta Allah dan Rasulnya. Jadi kita perlu menanamkan cinta ini. Tinggi apapun ilmu ma'rifah Anda tentang wujud Allah, mengerti tentang sifat-sifat Allah, mengerti tentang kehidupan alam semesta ini, mengerti, kalau tidak ada cinta, ilmu itu, ma'rifah itu sia-sia. Mengenal Allahnya itu masih palsu lagi, masih. Nah, ya kah? Masih palsu, Biblah. Nah, sahih ya, Bib. Palsu masih. Iya gulam, qad tarabat ala khusunati kalamil masyaih wa khusunatal gorbah wal faqr. Iza zahara minni ilaika kalam fakuzhu minallahi aja wajalla. Barangkali di antara kalian sudah pernah belajar, mungkin di sekolah, mungkin di luar non formal, atau mendengar kaset-kaset, radio, TV tentang agama, kalamul masyaih, yaitu perkataan-perkataan para guru-guru. Bahkan mungkin sudah menerapkan beberapa hal, guru-guru mengajarkan Anda khusyunah, semacam riadah, semacam latihan-latihan. Mungkin kita kecil sudah pernah diajari orang tua kita bagaimana sholat, mungkin diawasi orang tua kita pada jam tertentu, kita diawasi kapan sholat, kata orang tua kita. Kata mungkin sudah besar juga kita punya istri kita yang mengingatkan kita untuk sholat. Itu khusunah, mungkin kegelisahan yang terjadi pada diri kita atas sebuah pendidikan itu. Tidak ada masalah, semua itu semuanya baik, kata saya. Iza jaharam ini, karena itu apabila saya sudah menjohirkan ilmuku kepadamu ilaika, kita kan sudah mendapatkan ilmu saya. Mungkin yang sudah setahunan di sini, alhamdulillah. Yang mungkin beberapa kali atau yang baru tidak sama saja. Maka sesungguhnya ambil saja semua yang saya sampaikan. Saya jamin kebenarannya. Masya Allah, saya jamin kebenarannya, kata saya. Fakuzhu minallahi aja wajalla. Ambil saja, karena semua itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Fa innahu huwallazi antaqani bihi, aku tidak pernah mengatakan satu perkataan pun kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini luar biasa pengakuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi dari bilik mana saja nanti dikaji akan ketemu dasar dan dalilnya. Jadi kalau ada waktu pelajari aja dalilnya. Cuma saya pikir mempelajari dalil tidak habis-habisnya hidup ini, ya kan? Yang penting adalah kita mengamalkannya. Misalnya begini perkataan Syekh Jaini Ahmad Dahlan. Syekh Ahmad Jaini Dahlan itu adalah gurunya Syekh Khatib Sambas. Kalau di Indonesia ini gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, hidup di Mekah Al-Mukarramah dulu pada abad 18. Ada abad 18. Beliau mengatakan, penting risalah atau penting ibadah? Penting risalah, penting ibadah. Penting ibadah. Kenapa? Karena tujuan risalah agama itu adalah untuk menjadikan orang
beribadah. Jadi penting dalil atau penting mutiara? Penting mutiara, Bibah. Penting mutiaranya. Lain mutiara itu mutiara hikmah yang langsung bisa diamalkan. Karena dalil itu hanya untuk mencari hujah saja, untuk mendapatkan kebenaran. Kalau sudah kebenarannya didapat, tidak perlu lagi cari dalil, ya kan? Nah, kalau sudah punya istri, tidak perlu lagi lah cari istri. Nah, sama tuh. Ya kalau lah. Nah, jangan lagi cari istri jangan. Sudah ada ulun bangai ya lah. Nah, seperti itu maksudnya. Kalau sudah kita mendapatkan kebenaran, dalil tidak diperlukan lagi. Ija daqalta alayya fadkhul uryanan anka uryanan an nafsika wa hawaka. Bila engkau sudah masuk ke wilayahku, masuk wilayah kemarin ada kan pendaftaran para aulia Allah. Nah, maksud beliau bila kalian sudah masuk ke wilayah beliau, wilayah kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masuk saja padakul uryanan, tetapi bertelanjanglah. Nah, masuk bertelanjang Wian, tapi pakai baju sembunyian sinilah. pakai baju. Maksud telanjang ini apa? Ya, kita pahami ya. Jangan langsung dipahami karena kacau. Uryanan, masuklah uryanan. Anka uryanan an nafsika wa hawaka, yaitu bertelanjang dari dirimu dan hawa nafsumu. Diri dan hawa nafsu. Yuk kita cek. Diri itu apa? Diri itu, kenapa di dalam Al-Quran itu disebut diri? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah an-nafs. Kenapa disebut dengan diri? Karena diri ini masih tercampur. Hawa nafsu ada, ya kalau dalam diri ini perasaan ada, akal ada, apalagi pandangaran ada, penglihatan ada, macam-macam malah mempengaruhi kita. Tidak jelas, sehingga tidak jelas warnanya. Warna apa nih? Kata orang tuh warna abu-abu warna belang-belang. Disitulah nanti muncul kecenderungan dirinya. Bisa dirinya amaratum bisu. Amaratum bisu itu ahli maksiat. Ada kalau orang? Nah, itu disebut diri juga, tapi diri yang ahli maksiat, namanya di dalam Al-Quran amaratum bisu. Bila dia sudah baik, mau bertobat dah, tapi tidak bertobat-tobat juga. Tapi ada sudah keinginan. Jangannya memukul orang itu, memukul sekali aja, biasanya 3 kali memukul orang, nyakiti orang, ini sekali aja. Nah, sudah ada niat baik. Namanya lawamah. Naik sedikit dia. Nafsunya lawamah. Naik lagi dia, bagus lagi, sudah bertobat dia. Sudah malhamah. Malhamah ini sudah bertobat, tapi ya belang kambingan lah. Nanti sholat 5 waktu, nanti tidak sholat, nanti masih ada maksiatnya, tapi sudah sholat baik. Nah, sudah baik, sudah ke masjid juga. Pelanggar mau, sudah ke masjid mau, sudah. Nah, malhamah. Nah, diri itu, diri naik lagi. Bahasa lain kita sekarang nih, keadaan jiwa seseorang. Kayak itu aja mudah lah, keadaan jiwa seseorang. Keempat disebut dengan jiwa mutmainah. Berarti tenang hatinya sudah. Mutmainah. Nah, orang yang mutmainah ini sudah masuk surga. Makanya surga itu dapat diketahui. Apakah kita ini akan masuk surga atau tidak? Lihat diri kita. Makanya ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenali diri kita. Kita ini di tingkatan mana di antara 4 tuh? Amaratum bisukah, lawamahkah, malhamahkah, mutmainahkah? Nang masuk surga tuh mutmainah. Meskipun surganya mungkin masih dihisap tuh masih dihitung lagi di akhirat pakai giliran. Belum lagi nang bigairi hisap tuh lain lagi. Karena jar Nabi yang bigairi hisap tuh hanya ada 70 orang jumlahnya. Nah, nang dijamin masuk surga tanpa hisap bibae 70.000 orang. Nggih. Amun juriat Nabi masuk surga tanpa hisap semuanya kan ada kebagian lagi kami. Nah, insyaallah hilang.
Jadi itu tadi kembali kepada persoalan 4. Ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbik. Nah, itu sudah mendapatkan mutmainah. Nah, karena sudah maksiat hilang dah, tinggal amal kebaikan lagi dah jalan istiqomah. Naik lagi namanya nafsul radiyah. Naik lagi nafsul mardiyah. Radiyatan mardiyatan. Nah, naik lagi. Nang ketujuh nafsul kamilah. Nah, itu sempurna Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Itu tentang ini. Karena berubah-ubah seperti itu. Karena itu jika engkau berkeadaan itu, apakah engkau berkeadaan lawamah, apakah engkau malhamah, apakah engkau masih amaratum bisu misalnya, atau sudah mutmainah, tak peduli kata saya. Padakul alaya, silakan masuk ke wilayah kewalianku kata saya. Nah, masuk aja Bapak. Tapi uryanan dengan cara telanjang, hilangkan kesombongan diri, keangkuhan diri, merasa berilmu, segala najis yang ada di dalam diri. Kita tidak memiliki apa-apa. Jadi hilangkan segala ujub, segala apalagi itu takabur, dihilangkan semuanya itu. Laukana laka basyiratan la araitani aidan uryanan. Jika engkau sudah mampu melihatku dengan uryanan, dengan telanjang, hawa nafsumu hilangkan semuanya, yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Hilang hawa nafsu, hilang keinginan, iradah dunia hilangkan, kamu akan melihatku. La araitani kata saya. Uryanan, aku pun juga bertelanjang. Oh, justru artinya ilmu koni, ilmu bertelanjang. Tawa Habib Agil, ilmu bertelanjang guru Jadi kita sama-sama bertelanjang. Tapi di sini telanjang hati, ya, telanjang jiwa, ya, hanya semata-mata menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masuk ke pintu Allah itu, wilayah kewalian itu hanya bisa dengan cara bertelanjang. Hilangkan atribut kesombonganmu, merasa berilmu, merasa pernah sekolah, merasa pernah hebat, pengalaman ini, pengalaman itu. Hilangkan semua pikiran itu, kejiwaan itu. Jangan terendam di dalam diri kamu. Kamu akan bertelanjang. Walakinna afatuka pahmuka sakim. Seringkali pikiranmu kotor, pikiranmu tidak bisa melakukan itu. Itu kebanyakan. Ya murid sahbati wal intifa bihalati laisa fiha. Engkau akan tahu keadaanku. Perhatikan diriku, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Engkau akan tahu keadaanku, bagaimana aku. La dunya walal akhirah. Aku tidak ada lagi dunia, dan aku bahkan tidak ada lagi akhirat. Oh, dunia tidak ada kata beliau, akhirat tidak ada. Nah, yuk. Faman yatubu alaya daya wa yasahbani wa yahsanu jannahu fi. Barang siapa yang sudah bertobat kepada Allah, kemudian mau menjadi muridku dan memperbaik sangkanya kepadaku, kata saya, maka itulah syarat yang mendatang bagimu untuk mendapatkan apa yang aku dapatkan. Nah, jadi kalau ingin seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, gampang bertobat kepada Allah. Kenapa jatuh kah? Bertobat kepada Allah, kemudian bersangka baik. Nah, makanya ini untuk semua orang ini sebenarnya di kampung atau kita di sekolah, atau sekolah baik di pesantren maupun yang bukan pesantren, seringkali seringkali kita kurang bagus dengan guru kita, sangka buruk kita dengan guru kita, sehingga akhirnya ilmu kita di sekolah tidak berberkah. Iyalah, itu kita nih rata-rata sekolah lah, tapi kada berberkah. Iyalah. Nah, kenapa tidak berberkah? Karena sangka buruk dengan guru kita. Bah, guru Nijar Pina menerangkan kayaknya setengah hati aja. Sangka buruk kita bilang. Apalagi Bib? Lagi Bib?
Nah, kurang bagus ya Habib, pokoknya guru nih kayaknya tidak bersiap-siap dengan pelajarannya. Sering lupa nih. Longor pulang binanya gurunya nih. Nambahin longor. Nah, ini kan sangka buruk. Nah, inilah yang menjadikan kita tidak berkah. Makanya beliau mengajarkan kulus, hati yang kulus, yaitu hati yang telanjang, jiwa yang telanjang, yaitu jiwa yang kulus, ikhlas. Lagi yang kedua penting sekali, sama kemarin ketika la ilaha illallah kita sudah asik mesra sampai istihlak, makom hancur lebur, makam lebur dengan Allah. Ayo panah, tapi tidak beradab dengan Nabi. Nggak mau masuk, nggak mau berkah, nggak mau, tidak diijabah Allah. Paham lah Bian? Sudah panah tapi tidak ada karamat. Ya kalau sudah panah tapi tidak ada karamat Bib. Ya lah Bib. Apa? Mendoakan orang supaya sembuh malah makin sakit orang. Kacau nih jadinya nih. Kenapa nih? Ya kah? Nah, tidak ada karamah. Ini menjadi masalah. Bahasa Banjar tuh sial. Ya kan, ada orang belajar ilmu makin sial kalinya. Ada kalau gitu lah. Nah, ini ada apa? Ini barangkali istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beradab dengan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aulia Allah itu adalah orang-orang yang disebut dengan keluarga Allah. Ya Allah. Nah, ini penting, kisah tentang persoalan apa ini? Memahami bagaimana menjadi aulia Allah. Jadi bukan mengkaji ilmu agama itu perbal. Perbal itu tek demi tek, tidak. Seperti kita duduk ini, kita mengkaji ma'rifah itu melewati yang sifatnya kejiwaan, hati. Kalau perbal itu kan menuruti aja, langsung apa yang diucapkan dituruti. Misalnya begini, kisah paloi lah, sepaloi sedikit. Paloi. Ujar ibu guru di sekolahan, coba paloi rangkai kata atau yang anak-anak lain. Walk itu kata kerja, artinya kerja. Walk tuh. Kalau walking artinya apa? Artinya bekerja. Cari kata-kata yang lain lagi. Alhamdulillah, makasih Bib. Kamu garbus kayak apa? Garbus saya pulang. Jadi jar garbus. Singing ya. Garbus. Apa artinya sih Bu? Sing. Nyanyi. Singing, bernyanyi artinya. Palui pulang jar. Palui apa bingung? Jadi jar palui. Song artinya lagu. Songong artinya berlagu juga. Nah, ini namanya kisah mengikuti perbal, mengikuti hanya TK kata. Nah, kita belajar marifatullah itu tidak seperti itu. Kita belajar marifat itu dengan jiwa. Jadi kejiwaan. Jadi suasana para aulia Allah, suasana orang soleh, suasana orang yang sudah dekat dengan Allah itu kita rasakan di jiwa kita, sehingga dapat kita rasakan kejiwaan mereka dan kita dapat mengikuti mereka. Jika suasana para aulia Allah itu sudah masuk ke dada kita, maka kita otomatis mengikuti sikap mereka secara batinilah. Itulah yang dimaksud ma'rifatullah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan diberkahi Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.